Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Syariah. Soal yang ketiga. Bagaimana konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja? Penyebab umum krisis ekonomi. Sebenarnya terjadi krisis ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari praktik-praktik atau aktivitas ekonomi yang dilakukan bertentangan dengan nilai keislaman seperti tindakan mengkonsumsi riba, monopoli, korupsi, dan tindakan malapraktik lainnya. Bila pelaku ekonomi telah terbiasa bertindak di luar tuntutan ekonomi inilah, maka tindakan berlebihan bila krisis ekonomi yang melanda kita adalah suatu malapetaka yang sengaja diundang kehadirannya. Hal ini disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah nampak kerusakan di darat, di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah meresahkan kepada mereka sebagai sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Rum ayat 40. Dan fatwa selanjutnya yaitu, dan apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Solusi Islam untuk mengatasi krisis ekonomi global. Menelisik penyebab krisis ekonomi global 2008 di atas, maka berikut ini akan dibahas solusinya dalam perspektif ekonomi Islam. Sebenarnya lebih dari 1400 silam, Islam telah menawarkan satu sistem ekonomi yang memartabatkan manusia dengan senantiasa melakukan perbaikan dalam masyarakat dengan berbasis pada nilai-nilai moralitas spiritual, yaitu sistem yang ditopang oleh prinsip tauhid dalam proses mendapatkan dan pemanfaatkan harta sesuai dengan mekanisme dan aturannya. Harta harus diperoleh dengan cara-cara yang etis, halal, seperti tidak boleh ada unsur judi, riba, goror, atau tidak kejelasan, menipu, dan cara eksploitatif lainnya. Dengan demikian pula pemanfaatannya, harta harus dimanfaatkan sesuai dengan cara yang etis dan halal. Dalam setiap harta yang dimiliki oleh seorang ada hak milik orang lain yang kurang beruntung. Tegasnya, Islam menghapus segala bentuk praktek ribawi, eksploitatif, judi, dan mempromosikan persaudaraan kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Seluruh aktivitas ekonomi senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat sekaligus. Menjunjung nilai kemanusiaan dengan mengedepankan akhlak yang terpuji dalam kebijakan ekonomi dan perilaku bisnis sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifahnya. Mengedepankan kemaslahatan masyarakat atas kepentingan pribadi, menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia, dan memperhatikan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Nilai-nilai tersebut menguatkan sistem dalam praktis operasional ekonomi yang sesuai dan kapan dan dimanapun. Sebagaimana kehidupan modern yang tidak bisa dipisahkan dari peran lembaga keuangan dalam menjalankan bisnis, maka adanya institut bisnis seperti bank, bursa saham, asuransi, reksadana, atau lembaga keuangan Islam yang lahir sebelum Baitul Qirot, Baitul Mal, berperan sebagai bagi aktivitas bisnis. Lembaga tersebut sangat berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan dan alokasi sumber daya yang berkeadilan merata. Institut bisnis juga berfungsi sebagai katalisator yang menghilangkan kesenjangan ekonomi.
yang kesenjangan ekonomi sosial antara orang yang berpunya dengan kelompok kurang beruntung juga turut mendorong masyarakat ke arah kehidupan yang lebih jujur, produktif, sehingga pada akhirnya menciptakan harmonisasi dan menguatkan tatanan sosial kemasyarakatan. Krisis global hendaknya menjadi pelajaran penting bagi lembaga keuangan Islam untuk tidak mengedepankan keuntungan materi saja dan mengabaikan rasa keadilan dalam aktivitas ekonomi. Maka Islam menawarkan suatu instrumen dan sistem yang dapat mengalirkan modal atau uang sebagai mata air ekonomi, sehingga dapat membawa dampak kemaslahatan bagi kehidupan sosial yang berkeadilan. Instrumen sebagai suatu mekanisme distribusi kekayaan harus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok elit masyarakat saja, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 59 ayat 7, yaitu supaya harta itu jangan beredar-edar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Tujuan utama ekonomi Islam untuk mencapai sasaran keadilan dengan instrumen zakat, sedekah, dan sistem berbagi keuntungan dan kerugian atau profit loss sharing. Pertama, yaitu zakat atau sedekah sebagai instrumen distribusi kekayaan atau pendapatan yang utama, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat At-Taubah ayat 103. Ambillah sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Menurut Carta tahun 2000, zakat atau sedekah merupakan pajak religius yang dapat menyatukan perilaku dengan aturan syariat dan mengorganisir umat manusia baik dalam kehidupan spiritual maupun material, sehingga tugas ilahiyah dalam menciptakan keadilan sosial melalui program zakat dapat mengkikis ketidakadilan yang masih tersisa, sehingga menciptakan suatu distribusi pendapatan yang manusiawi dan seirama dengan konsep persaudaraan kemanusiaan.